Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Ibu kelas 9. Bertemu lagi pagi hari ini dengan Ibu Putri, yaitu Guru Muda Al-Quran Hadis. Pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, Ananda, meskipun pembelajaran kita kali ini masih juga pembelajaran daring, tetapi Ibu harapkan Ananda tetap fokus dan semangat untuk melaksanakan proses pembelajaran. Karena Ananda sebentar lagi kan juga akan melaksanakan PTS kan. Jadi Ibu harapkan Ananda rajin-rajin membaca buku di rumah dan kerjakan semua tugas yang Ibu berikan. Itu juga sebagai penunjang dalam melaksanakan PTS nanti agar dapat terjawab berbagai soalnya. Dan jika nanti ada keraguan terkait dengan materi Al-Quran Hadis, boleh Ananda tanyakan secara chat pribadi kepada Ibu Putri atau boleh juga secara chat pribadi kepada Ibu Yusneti. Insya Allah akan Ibu jawab. Nah, Ananda, pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan dari bab 3. Minggu lalu kan telah Ibu jelaskan masih berkaitan dengan jujur dalam muamalah. Telah Ibu jelaskan berkaitan dengan hadis riwayat Baihaqi tentang jujur dalam muamalah. Ada dari membaca hadisnya, isi kandungannya, terjemahan hadis tersebut, dan kisah yang terkandung dalam hadis riwayat Baihaqi tersebut. Nah, Nanda masih ingat kisahnya? Yaitu kisah kaum Nabi Syu'aib yang bernama kaum Madian. Nah, kaum Madian ini melakukan berbagai kecurangan dalam hal muamalah atau jual beli, mulai dari segi mengurangi takaran dan timbangan, juga menimbun barang, dan juga melakukan kerusakan di muka bumi ini. Nah, selanjutnya Ananda masih berkaitan dengan jujur dalam muamalah. Kita masuk kepada hadis yang kedua, yaitu hadis riwayat Tirmizi. Nah, di sini akan kita bahas mulai dari segi membaca hadisnya, terjemahan hadisnya, isi kandungan, dan akan Ibu jelaskan konsep jujur dalam muamalah. Jadi setelah mempelajari hadis riwayat Tirmizi ini, Ibu harapkan Ananda dapat mengetahui apa saja hadis yang terkandung dalam jujur dalam muamalah ini, mulai dari segi hadisnya, terjemahannya, dan isi kandungannya. Nah, langsung saja Ananda masuk kita kepada hadisnya yang berbunyi. Silakan Anda simak dan perhatikan juga di LKS pada halaman 49. Bismillahirrahmanirrahim. An Hasan bin Aliyin qala hafiztu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da'ma yuribuka ila ma la yuribuka fa inna sidqa tuma'ninaitun wa innal kadhiba ribatun rawahu Tirmizi. Yang mana arti dari hadis tersebut yaitu dari Hasan bin Ali berkata, aku menghafal dari Rasulullah SAW, tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, karena sesungguhnya kejujuran itu ketenangan dan sesungguhnya dusta itu keraguan. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, Nanda, adapun isi yang terkandung di dalam hadis riwayat Tirmizi ini, hadis ini yaitu berisi perintah untuk kita berhenti dari hal-hal yang syubhat atau mengandung keraguan dan menjauhinya, karena perkara halal tersebut tidak menimbulkan keraguan di hati seorang mukmin. Nah, sedikit Ibu jelaskan apa itu syubhat. Syubhat itu adalah ketidakjelasan atau kesamaran, sehingga tidak bisa diketahui yang halal dan haramnya sesuatu itu secara jelas. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini, perkara syubhat ini banyak ditemukan, sehingga menyebabkan seseorang terjerumus ke dalamnya dan mengantarkan kepada perkara yang haram yang padahal sudah jelas diketahui keharamannya. Keadaan ini menuntut kita untuk lebih berhati-hati terhadap perkara yang masih samar atau belum jelas antara halal dan haramnya. Jadi Ananda, jika kita menemukan suatu perkara yang syubhat atau keraguan-raguan di dalamnya, jadi sebaiknya kita tinggalkan. Nah, di sini akan Ibu jelaskan pembagian dari syubhat tersebut menurut Ibnu Muzir. Yang pertama ada sesuatu yang haram, akan tetapi kemudian timbul keraguan karena tercampurnya dengan yang halal. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya ada 2 ekor sapi yang disembelih. Namun, satu di antara kedua sapi tersebut disembelih oleh orang kafir. Tetapi tidak jelas sapi mana yang disembelih oleh orang kafir tersebut.
Maka dalam hal ini kita sebagai seorang mukmin tidak diperbolehkan memakan daging sapi tersebut kecuali kita mengetahui mana daging sapi yang disembelih oleh orang kafir dan mana yang disembelih oleh orang mukmin. Adapun yang kedua, syubhat ini yaitu sesuatu yang halal kemudian timbul keraguan. Contohnya seperti ini, ketika kita sedang berburu kemudian melemparkan anak panah pada satu hewan buruan, lalu hewan buruan tersebut terluka sehingga terjatuh dalam kubangan air. Nah, pada hal ini Ananda, kita tidak boleh memakan daging hewan buruan tersebut karena hewan buruan yang terjatuh ke dalam kubangan air tersebut kan mati. Jadi kita tidak tahu mati hewan buruan tersebut dikarenakan tertembak karena anak panah tersebut, karena terluka, atau karena tenggelam dalam kubangan air tersebut. Jadi alangkah lebih baiknya kita tidak memakan hewan buruan tersebut. Adapun yang ketiga yaitu sesuatu yang diragukan halal dan haramnya. Contohnya ini dari Nabi Muhammad SAW sendiri, yaitu terdapat dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang isi hadisnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika aku masuk rumah, aku mendapati kurma di atas tikarku, lalu aku ambil untuk aku makan. Akan tetapi, aku membatalkannya karena takut kurma itu berasal dari sedekah. Nah, itulah karena perkara syubhat, maka Nabi meninggalkannya. Nah, selanjutnya Nanda, masuk kita kepada konsep jujur dalam muamalah. Nah, pada pertemuan yang lalu kan telah Ibu bahas berkaitan dengan jujur ini juga kan. Nah, pengertian dari jujur ini yaitu bentuk kesesuaian antara ucapan dan perbuatan atau bentuk kesesuaian antara informasi dan kenyataan atau faktanya. Yang mana pembagian dari jujur ini yaitu ada 3. Ada jujur dalam niat atau kehendak, yang artinya sikap dan perbuatan itu sesuai dengan yang sudah diniatkan dalam hati. Adapun yang kedua, jujur dalam perkataan atau berucap, yang artinya sesuatu yang disampaikan itu sesuai dengan kebenaran atau kejadian yang sebenarnya. Dan yang terakhir, jujur dalam perbuatan, artinya perbuatan yang ditunjukkan itu sesuai dengan yang sudah diniatkan atau diucapkan tanpa melebih-lebihkan dan tanpa mengurang-ngurangkan. Selanjutnya itu ciri-ciri jujur. Di sini ada Ibu rangkum jadi 5. Ada bersikap apa adanya tanpa berpura-pura, lalu menyadari kekurangan diri sendiri, tidak mengambil yang bukan haknya, menjaga amanah, dan yang terakhir berperilaku adil dan tidak merugikan orang lain. Selanjutnya etika dalam bermuamalah. Nah, salah satunya yaitu akan Ibu jelaskan mengenai etikanya mematuhi peraturan dalam setiap perjanjian yang telah disepakati. Misalnya kita melakukan proses jual beli dan menetapkan suatu perjanjian. Nah, perjanjian ini Ananda harus kita sepakati dan kita patuhi aturan yang telah dibuat dalam perjanjian tersebut. Tidak boleh dibatalkan oleh satu pihak saja. Nah, jika ingin membatalkan perjanjian tersebut, maka harus berdasarkan keinginan dari kedua belah pihak, tidak boleh berdasarkan satu pihak saja. Itulah merupakan etika juga dalam hal muamalah. Yang terakhir yaitu hal yang dilarang dalam muamalah. Yang pertama itu ada namanya riba. Riba ini adalah kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan akad perekonomian. Misalnya ini seperti dalam proses jual beli maupun utang piutang. Jadi sebaiknya kita hindari yang namanya riba dalam proses jual beli dan utang piutang. Yang kedua itu ada goror. Goror ini yaitu transaksi yang mengandung ketidakpastian atau ketidakjelasan. Nah, goror ini merupakan bahaya Ananda atau bisa dikatakan itu menipu. Jadi sebaiknya kita hindari dalam hal muamalah. Yang ketiga itu ada namanya tadlis. Tadlis ini adalah penipuan, yaitu penipuan atas kecacatan barang yang diperjualbelikan. Nah, tadlis ini bisa berasal dari 2 orang, yaitu bisa dari penjual dan pembelinya. Dan yang terakhir, kita itu berakad dengan orang yang tidak cakap, itu dilarang dalam muamalah. Maksudnya tidak cakap ini seperti orang gila, anak kecil, orang yang terpaksa, menjual barang orang lain tanpa seizinnya, dan lain sebagainya. Itu sebaiknya kita hindari dalam hal muamalah. Nah,
Nah, Nanda, itulah terkait pembahasan kita mengenai hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali dan juga konsep jujur dalam muamalah. Nah, jika Nanda ada pertanyaan, boleh ditanyakan kepada Ibu Putri secara chat pribadi atau boleh juga kepada Ibu Isniti. Terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.